Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsah Sahdareta dari kelas Akuntansi 2023G dengan NIM 23080694142. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang saya buat dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Latar belakang saya membuat penelitian ini yaitu mahasiswa saat ini sudah cukup umur untuk mengelola keuangannya. Pada usia ini juga, orang tua mahasiswa sudah memberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Namun, sebagian besar mahasiswa kurang mengetahui tentang literasi keuangan dan tata cara pengelolaan keuangan yang baik. Rumusan masalah penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu, apakah pengelolaan keuangan yang baik akan berpengaruh pada perilaku konsumtif mahasiswa? Dan yang kedua, apakah jumlah pendapatan berpengaruh terhadap tingginya pengeluaran mahasiswa setiap bulannya? Manfaat penelitian yang saya lakukan. Diharapkan penelitian ini dilakukan supaya mahasiswa lebih memperhatikan tentang pengelolaan keuangan mereka, karena dengan mengelola keuangan yang baik akan berdampak positif terhadap masa depan mereka. Selanjutnya, landasan teori dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Akuntansi sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem yang mencakup proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas atau organisasi. Selanjutnya ada penerapan akuntansi. Penerapan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk mencatat transaksi keuangan suatu perusahaan atau seorang individu. Digunakan untuk melihat laba atau rugi perusahaan. Selain itu, akuntansi juga membantu untuk mengawasi, mengontrol, merencanakan, serta untuk mempertimbangkan keputusan lainnya. Landasan teori yang kedua ada pengertian pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan sendiri diartikan sebagai perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan keuangan suatu perusahaan, seperti perhimpunan dan penggunaan data. Fungsi pengelolaan keuangan. Yang pertama, untuk melihat laba atau rugi sebuah usaha. Yang kedua, digunakan sebagai pengawas kegiatan pengelolaan keuangan. Yang ketiga, untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pemborosan. Tujuan dilakukannya pengelolaan keuangan ada tiga. Yang pertama, untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga stabilitas keuangan tetap terkendali setiap saat. Dan yang ketiga, untuk meminimalkan risiko usaha saat ini dan masa depan. Selanjutnya, proses pengelolaan keuangan yang baik. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu adanya perencanaan. Yang kedua, dengan melakukan pencatatan yang baik. Yang ketiga, pelaporan keuangan. Dan yang keempat, pengendalian dan mengukur kinerja perusahaan. Landasan teori penelitian saya selanjutnya ada literasi keuangan. Definisi literasi keuangan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola keuangan secara efektif.
Manfaatnya literasi keuangan. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman tentang keuangan. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk atau layanan keuangan seperti saham dan yang lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan dengan baik. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan finansial. Yang kelima dan yang terakhir yaitu untuk melindungi diri dari tindak penipuan keuangan yang marak pada saat ini. Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Dari sekian banyak penelitian yang sudah dilakukan, literasi keuangan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku konsumtif. Itu berarti semakin tinggi literasi keuangan seseorang, perilaku konsumtifnya cenderung menurun. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa dianggap sangat penting. Hal ini bertujuan agar dapat membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik. Jenis penelitian yang saya lakukan ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri memiliki definisi yaitu penelitian ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif sendiri adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori, atau hipotesis yang diberikan dengan suatu fenomena. Sumber data penelitian yang saya gunakan ada dua. Yang pertama, data primer. Saya dapatkan dengan cara membuat kuesioner yang diisi oleh beberapa responden dari mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua ada data sekunder, yaitu saya peroleh dari buku, jurnal, dokumen, dan yang lainnya. Sekian presentasi proposal saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.